Assalamualaikum, Shalom. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami, kelompok 2. Video kali ini kita akan membahas tentang program linier dan metode grafik pada mata kuliah riset operasional. Materi ini akan dibahas semenarik mungkin dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Apa sih program linier itu? Program linier secara umum dapat didefinisikan sebagai salah satu teknik penyelesaian riset operasional. Hal ini khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi, yaitu memaksimalkan laba atau keuntungan dan meminimumkan biaya-biaya atau pengeluaran. Selain itu, program linier dapat juga didefinisikan sebagai salah satu metode optimasi untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan linier pada kondisi pembatasan-pembatasan tertentu. Contoh-contoh pembatasan. Yang pertama ada bahan mentah, yang kedua ada uang, yang ketiga ada waktu, dan yang terakhir ada tenaga kerja. Karakteristik yang digunakan dalam program linier. Yang pertama yaitu variabel keputusan. Variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Yang kedua, fungsi tujuan. Variabel keputusan yang akan dimaksimumkan untuk pendapatan atau keuntungan atau diminimumkan untuk ongkos. Ketiga, pembatas. Kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarang. Definisi metode grafik yaitu metode grafik hanya dipergunakan untuk model linear programming yang memuat dua variabel keputusan dengan cara menggambarkan grafik garis-garis kendalanya. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode grafik. Yang pertama, buatlah model matematika atau kendalanya. Jadi kita buat terlebih dahulu model matematika atau kendalanya. Yang kedua, tentukan fungsi sasaran atau set. Jadi setelah itu kita tentukan fungsi sasarannya atau set. Yang ketiga, menyelesaikan fungsi pertidaksamaan. Untuk menyelesaikan fungsi pertidaksamaan ini, terdapat 4 langkah lagi. Yang pertama, jadikan setiap kendala menjadi bentuk persamaan. Kedua, buat grafik untuk setiap kendala dan kemudian tentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, setelah grafik dibuat, kemudian tentukan himpunan penyelesaian. Setelah itu, kita tentukan titik-titik terluar yang terdapat di dalam grafik tersebut. Yang keempat, setelah titik-titik terluar ditentukan, uji titik-titik terluarnya untuk menentukan nilai maksimumnya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal program linear dan metode grafik. Yang pertama, perusahaan Jaya Lama menghasilkan dua jenis produk meja, yaitu meja makan dan meja belajar, yang melalui dua proses, yaitu proses perakitan dan pemolesan. Proses perakitan tersedia batasan waktu 120 jam kerja, sedangkan proses pemolesan memiliki batasan waktu 96 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja makan memerlukan 8 jam kerja untuk perakitan dan 4 jam kerja pemolesan, sedangkan untuk satu meja belajar memerlukan 4 jam perakitan dan 8 jam pemolesan. Untuk laba setiap meja makan dan meja belajar yang dihasilkan masing-masing sebesar 800.000 dan 600.000. Pertanyaannya adalah berapa jumlah meja makan dan meja belajar yang dihasilkan untuk menghasilkan laba maksimum. Berikut ini adalah penyelesaian contoh soal yang pertama mengenai program linear pengerjaan. Terdapat dua proses, yaitu perakitan dan pemolesan untuk menghasilkan meja makan dan meja belajar dengan batasan waktu serta profit. Satu meja makan memerlukan waktu perakitan selama 8 jam, sedangkan meja belajar 4 jam dengan batasan waktu 120 jam. Satu meja makan melalui proses pemolesan selama 4 jam, sedangkan meja belajar selama 8 jam dengan batasan waktu 96 jam. Profitnya, satu meja makan sebesar 800.000, satu meja belajar sebesar 600.000. Berikut ini variabel keputusannya. X sama dengan meja makan, Y sama dengan meja belajar. Fungsi tujuannya adalah Z max sama dengan 800X plus 600Y. Itu dari laba yang dihasilkan. Pembatasannya adalah 8X dan 4Y kurang dari sama dengan 120. Berikut adalah proses perakitan. 4X plus 8Y kurang dari 96 adalah proses pemolesan. Pembatas tandanya adalah X, Y lebih dari 0.
Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai metode grafik dengan variabel keputusan X sama dengan meja makan, Y sama dengan meja belajar. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 800X plus 600Y. Pembatasannya adalah 8X plus 4Y kurang dari 120, 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 96. Pembatas standarnya adalah X1 plus X2 lebih dari 0. Mencari titik pertama, yaitu 8X plus 4Y kurang dari sama dengan 120. Apabila X sama dengan 0, maka 4Y sama dengan 120, Y sama dengan 120 dibagi 4, Y sama dengan 30. Titik Y adalah 0,30. Apabila Y sama dengan 0, maka 8X sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 8, X sama dengan 15. Maka titik X adalah 15,0. Titik pertama yaitu Y 0,30 dan X 15,0. Untuk mencari titik kedua, 4X plus 8Y kurang dari 96. Apabila X sama dengan 0, maka 8Y sama dengan 96. Y sama dengan 96 dibagi 8, Y sama dengan 12. Maka titik Y sama dengan 0,12. Apabila Y sama dengan 0, maka 4X sama dengan 96. X sama dengan 96 bagi 4, X sama dengan 24. Maka titik X-nya adalah 24,0. Titik keduanya yaitu Y sama dengan 0,12, X sama dengan 24,0. Berikut ini kita akan menggambar grafik dari hasil mencari titik yang pertama dan mencari titik yang kedua. Garis dari tengah ke kanan yaitu X, dari atas ke bawah adalah Y, dan itu titik nolnya. Titik yang pertamanya itu adalah 0,30 untuk Y, 15,0 adalah untuk X. Kita tarik garisnya. Untuk titik yang kedua yaitu Y untuk 0,12, X-nya 24,0. Kita tarik garisnya lagi. Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka kita asir ke dalam. Berikut ini asirannya. Bagaimana cara menentukan daerah optimumnya? Untuk menentukan daerah optimum adalah yang paling banyak diarsir dari 0,30, 15,0, 0,12, dan 24,0 yang disebut oleh daerah optimum. Dari grafik tersebut ada namanya daerah optimum. Untuk mencari daerah optimum adalah kita menggunakan program eliminasi, yaitu 8X plus 4Y sama dengan 120, 4X plus 8Y sama dengan 96. Kita akan mengeliminasi Y-nya dengan dikalikan 2 dan 1. 8 dikali 2 sama dengan 16X, 4 dikali 2 sama dengan 8Y sama dengan 120, dikali 2 sama dengan 240. 4X dikali 1 sama dengan 4X, 8Y dikali 1 sama dengan 8Y, 96 dikali 1 sama dengan 96. Maka kita akan mengurangkan 16X dikurang 4Y sama dengan 12X, 8Y kita hilangkan karena hasilnya 0, 240 dikurang 96 hasilnya 144, X sama dengan 144 dibagi 12, X sama dengan 12. Substitusi pada persamaan 1 yaitu 8X plus 4Y sama dengan 120, 8 kita masukkan X-nya adalah 12 plus 4Y sama dengan 120. 8 kali 12 adalah 96 plus 4Y sama dengan 120. 4Y sama dengan 24. 24 adalah hasil dari 120 dikurang 96. Y sama dengan 24 dibagi 4. Y sama dengan 6. Berikut ini titik daerah optimum yaitu X 12 dan Y 6. Langkah terakhir yaitu mencari keuntungan maksimum yang didapat pemilik toko Jaya Lama adalah 800.000 X plus 600.000 Y. Dari titik-titik grafik yang telah kita buat atau kita lihat, saya akan mengambil 3 titik, yaitu yang pertama 15,0. 800.000 kali 15 sama dengan 12 juta plus 600.000 kali 0 sama dengan 0, hasilnya 12 juta yang dihasilkan. Titik yang kedua 12 plus 600.000 kali 6, 9.600 plus 3.600 sama dengan 13.200. Titik yang ketiga 0,12, 800.000 kali 0 sama dengan 0 plus 600.000 kali 12 sama dengan 7.200, hasilnya 7.200.000. Maka kita akan mengambil keuntungan maksimum, yaitu pada titik kedua 12,6 yang hasilnya 13.200. 12 adalah meja makan, 6 adalah meja belajar. Di sini ada contoh soal kedua, yaitu seorang pedagang furnitur ingin mengirim barang dagangannya minimal 1.200 kursi dan 400 meja. Untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa truk dan colt. Untuk satu truk dapat memuat 30 kursi dan 20 meja, sedangkan untuk satu colt dapat memuat 40 kursi dan 10 meja.
Ongkos sewa sebuah truk Rp200.000, sedangkan ongkos sewa sebuah Colt Rp160.000. Yang ditanyakan yaitu tentukan minimum ongkos pengirimannya. Di sini kita akan membuat tabel penyelesaiannya terlebih dahulu. Barangnya ada kursi dan meja yang diangkut oleh truk dan Colt, lalu ada kapasitas dan harga sewanya. Untuk kursi yang diangkut oleh truk sebanyak 30 dan kursi yang diangkut oleh Colt sebanyak 40 dengan kapasitas 1.200. Meja yang diangkut oleh truk sebanyak 20 dan meja yang diangkut oleh Colt sebanyak 10 dengan kapasitas 400. Harga sewa untuk truk yaitu Rp200.000 dan untuk Colt Rp160.000. Variabel keputusannya yaitu X untuk truk dan Y untuk Colt. Lalu kita akan menentukan fungsi tujuannya yang berasal dari harga sewa. Z min sama dengan 200.000 X ditambah 160.000 Y. Lalu pembatasannya yang pertama itu 30 X ditambah 40 Y lebih besar sama dengan 1.200 untuk kursi, dan 20 X ditambah 10 Y lebih besar dari 400 untuk meja, dan pembatas tandanya yaitu X Y lebih besar dari 0. Lalu untuk membuat metode grafiknya, maka kita harus mencari terlebih dahulu titiknya dari kendala-kendala yang ada. Sini kita akan mencari titik dari kendala yang pertama terlebih dahulu, yaitu 30X tambah 40Y sama dengan 1.200. Untuk mencari titik Y, maka X diubah menjadi 0, 40Y sama dengan 1.200, Y sama dengan 1.200 dibagi 40, Y sama dengan 30. Jadi titik Y-nya ada di 0,30. Untuk mencari titik X-nya, maka ya kita ubah menjadi 0. 30X sama dengan 1.200, X sama dengan 1.200 dibagi 30, X sama dengan 40, maka titik X-nya ada di 40,0. Selanjutnya dari kendala yang kedua yaitu 20X ditambah 10Y lebih besar dari 400. Untuk mencari titik Y-nya, X diubah menjadi 0, 10Y sama dengan 400, Y sama dengan 400 dibagi 10, Y sama dengan 40, maka titik Y-nya ada di 0,40. Untuk mencari titik X-nya, maka Y diubah menjadi 0, 20X sama dengan 400, X sama dengan 400 dibagi 20, X sama dengan 20, maka titik X-nya ada di 20,0. Selanjutnya dari titik-titik yang sudah ditemukan tadi, maka kita buat grafiknya. Di sini adalah titik X-nya dan di sini adalah titik Y-nya. Sini adalah titik 0,0-nya. Dari kendala yang pertama, titik X dan Y-nya ada di 0,30 dan 40,0. Dari kendala yang kedua, titik X dan Y-nya ada di 0,40 dan 20,0. Lalu kita tarik garisnya, dan karena ini tandanya itu ke kanan lebih besar, maka kita arsir bagian luarnya arah kanan, begitu pula yang kendala kedua. Dan di sini adalah daerah optimumnya, maka kita akan cari titik yang belum diketahui di bagian daerah optimum itu. Untuk menemukan titik daerah optimum yang belum diketahui, maka kita akan melakukan eliminasi menggunakan kendala yang pertama dan yang kedua, yaitu 30X ditambah 40 sama dengan 1.200, 20X tambah 10 sama dengan 400. Untuk kendala pertama dikali 1, untuk kendala kedua dikali 4. Hasilnya 30X tambah 40 sama dengan 1.200, 80X tambah 40 sama dengan 1.600. Lalu dikurang 30 dikurang 80X, hasilnya minus 50X, dan karena nilainya sudah sama. Selanjutnya 1.200 dikurang 1.600, maka hasilnya minus 400. X sama dengan minus 400 dibagi minus 50, X sama dengan 8. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan pada persamaan kedua untuk menemukan nilai Y-nya, yaitu 20X ditambah 10Y sama dengan 400. Karena nilai X-nya sudah diketahui, maka tinggal dimasukin aja 20 dikali 8 ditambah 10Y sama dengan 400. 20 dikali 8 160 ditambah 10Y sama dengan 400. 10Y sama dengan 240 dari 400 dikurang 160, maka Y 240 dibagi 10, Y sama dengan 24. Jadi titik X dan Y-nya ada di 8,24. Untuk menemukan ongkos sewa minimum yang didapat oleh pengusaha furnitur, maka titik-titik yang berada di daerah optimum kita kalikan dengan fungsi tujuannya, yaitu 200.000 X ditambah 160.000 Y. Untuk titik yang pertama ada di 40,0, 40 untuk truk dan 0 untuk Colt. 200.000 dikali
40 tambah 160.000 dikali 0 hasilnya 8 juta. Untuk titik yang kedua 8,24, 8 untuk truk dan 24 untuk coal. 200.000 dikali 8 7.600 ditambah 160.000 dikali 24 3.840, maka hasil 5.440. Yang ketiga ada di 0,40, 0 untuk truk dan 40 untuk coal. 200.000 dikali 0 ditambah 160.000 dikali 40 dengan 6.400.000, maka titik sewa minimum ada di titik 8,24 yaitu sebesar 5.440. Baik, di sini kami akan memberikan sedikit bocoran bagaimana sih cara menentukan titik untuk dapat menggambarkannya di grafik. Dengan metode tadi kan kita sudah mempelajari yang semisalnya X sama dengan 0, kemudian atau Y sama dengan 0, maka nilai X sama dengan titik-titik. Oke. Selanjutnya, saya akan memberikan tips, yaitu pertama, mengingat posisinya. Yang pertama, mengingat posisinya, yaitu X1 itu ada di depan, atau X1 ini juga bisa dibilang X ya teman-teman ya. Jadi X berada di depan, kemudian koma 0. Jadi X1, 0. Sedangkan untuk Y atau X2 itu biasanya di belakang. Jadi 0, X2 atau 0, Y. Dengan soal yang sama ya. 5X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 100. 20 ini dari mana sih? Oke, 20 ini dari nilai 100 dibagi 5. Jadi nilai X1 sama dengan 20. Ini bukan dikali X1 ya teman-teman, tapi ini nilai X1 sama dengan 20. Sedangkan nilai X2 sama dengan 50 dari 100 dibagi 2. Di sini kita dapat menentukan titiknya. Ingat tadi posisinya. Yang X1 berada di depan. Jadi 20,0. Sedangkan X2 berada di belakang 0,50. Dengan cara yang sama untuk persamaan yang kedua. 2X1 tambah 6X2 sama dengan 60. 30 ini dari 60 dibagi 2 untuk nilai X1. Sedangkan angka 10 itu nilai dari 60 dibagi 6 untuk nilai X2. Jadi, titik dari persamaan yang kedua ini adalah 30,0 untuk titik X1, sedangkan titik X2-nya atau Y-nya adalah 0,10. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman.